Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Bu Ropah dari Pak Husni Mubarak dari Universitas Abdul Rabb. Nah, ini Pekanbaru ya. Ini kebetulan kampung saya ini Bu Ropah, Pekanbaru. Baik. Apakah semua prodi, mungkin maksudnya apakah semua prodi di Universitas Islam Negeri Yogyakarta menerima para mahasiswa disabel ini? Ini langsung jawabnya Pak Yadi atau nunggu yang lain? Kebetulan ada 3, ya mungkin kita bacakan satu-satu Ibu. Ada 3 kebetulan semuanya untuk Ibu Ropah ini. Halo ya. Baik, ini ada 3 pertanyaan yang sebenarnya apa saya bacakan semuanya, lalu Ibu jawab ya, mungkin seperti itu ya. Pertanyaan kedua nanti dari Pak Firman Prayoga, Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya Bu, apakah pada saat ini sudah ada mekanisme tersendiri dalam pembentukan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi? Lalu jika berkenan supaya Ibu memberikan masukan terkait inisiasi pembentukan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, terlebih apabila yang menginisiasi adalah beberapa mahasiswa. Apa saja yang harus disiapkan dalam proses pembentukannya? Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga itu dari Pak Andi, Garkatin Sleman, juga ditujukan pada Bu Ropah. Jika disabilitas rungu punya kemampuan membaca dan menulis dengan baik dan benar, apakah ada peluang untuk pekerjaan jadi dosen bagi disabilitas rungu tersebut? Silakan kepada Ibu untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih Pak Yadi atas pertanyaannya dan pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir ya. Yang pertama pertanyaan dari Pak Husni, ini jangan-jangan mahasiswa saya ini. Pak Husni ya, kalau di UIN memang semua mahasiswa difabel itu tersebar di semua fakultas. Tidak ada fakultas yang tidak ada mahasiswa difabelnya. Karena bagi kami pembatasan mahasiswa difabel ke jurusan atau fakultas tertentu itu bukanlah praktek yang benar. Jadi kalau dulu kan memang misalnya ya, mahasiswa difabel itu selalu diarahkan untuk mengambil pendidikan luar biasa misalnya. Nah ini kami tidak selalu mendukung praktek ini, karena bagi kami mahasiswa difabel silahkan dan boleh masuk ke fakultas mana saja. Ya tentu saja, ini juga harus catatan dan perjuangan yang harus Bapak Ibu semua lakukan. Tentu saja perlu sekali lagi modifikasi yang diberikan, dan itu mungkin tingkatannya berbeda antara satu fakultas, satu prodi dengan fakultas atau prodi yang lain. Misalnya begini, kalau mahasiswa tunanetra masuk ke jurusan kimia, fisika, atau biologi yang membutuhkan praktikum dengan cukup tinggi. Nah, ini kadangkala salah satu tantangan terbesarnya adalah menjawab pertanyaan dosen, bagaimana mereka akan praktikum. Nah, ini perlu modifikasi yang cukup banyak kan untuk memastikan bahwa semua proses praktikum itu aksesibel untuk mahasiswa tunanetra. Kemudian jujur dari pengalaman kami di kampus itu juga ada beberapa disiplin ilmu yang masih bersikeras untuk mensyaratkan, maaf, sehat jasmani dan rohani. Jadi misalnya, ini semoga tidak menjadi contoh yang lain juga ya. Misalnya dulu teman-teman di psikologi itu masih berasumsi bahwa untuk menjadi psikolog itu ya harus bisa mendengar dan bisa melihat. Karena jangan-jangan, jangankan tunanetra ya, buta warna saja enggak boleh gitu. Nah ini sekali lagi butuh perubahan cara pandang yang sangat mendasar. Ini tantangan pertamanya yang harus kami bongkar dulu. Jadi bagaimana membongkar persepsi dari dosen dan juga disiplin-disiplin tertentu untuk memastikan bahwa teman-teman difabel, apapun jenisnya itu, bisa masuk dan memenuhi kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing disiplin ilmu atau prodi. Ya seperti contoh psikologi tadi, dan itu tidak mudah.
butuh sekali lagi perubahan pola pikir yang mendasar, butuh open-minded, butuh contoh best practice dari negara-negara lain yang sudah lebih maju bahwa oh oke, yang namanya psikolog itu tidak harus melihat, boleh juga psikolog itu tuli, boleh juga psikolog itu buta. Kemudian praktikum di laboratorium, bagaimana memastikan teman-teman ini selamat, ya, tidak bahaya, karena mereka harus bersentuhan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya atau bersentuhan dengan listrik dan sebagainya. Nah, ini jelas butuh akomodasi dan modifikasi yang lebih lanjut. Kalau saya meminjam bahasanya Pak Setia, salah satu sesepuh tokoh difabel di Yogyakarta, mahasiswa difabel itu tahu diri kok, mereka tidak akan mendaftar pada jurusan-jurusan yang mereka sendiri tidak yakin mampu untuk melakukan itu. Jadi nggak mungkin yang namanya mahasiswa difabel tunanetra itu terus kepingin jadi pilot misalnya. Nah, ini yang perlu disadari oleh teman-teman dosen dan juga universitas gitu. Yang penting adalah kita itu jangan menutup pintu dulu untuk teman-teman difabel. Karena disabilitasnya berdasarkan asumsi-asumsi apa ya bisa, dan sebagainya ya. Kita biarkan semuanya masuk dulu. Nah, bagaimana kemudian modifikasi itu yang harus kita pikirkan selanjutnya. Tetapi sebagai, ya tadi seperti yang saya sampaikan, mereka berhak untuk masuk dan mengambil jurusan sesuai dengan minat dan juga kompetensi masing-masing. Kalau itu sudah dipenuhi, kita tidak punya hak untuk menolak mereka. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apa yang perlu dilakukan untuk menganalisis sebuah unit layanan. Dari Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, unit layanan di masing-masing universitas ini memang beda-beda perjalanannya ya. Jadi tidak ada sebuah model yang pasti gitu. Silakan saja Anda mulai dari mana saja. Kalau di UIN tadi sudah seperti saya sampaikan, di UIN Jogja itu hasil dari inisiasi beberapa dosen, kemudian mulai dari pusat studi yang sangat berbasis volunteer, akhirnya kemudian menjadi sebuah unit struktural. Teman-teman di UB Brawijaya yang sekarang juga menjadi best practice kampus inklusif itu mulai dari udah langsung menjadi lembaga struktural gitu, dan teman-teman di UMY juga sepertinya seperti itu, jadi langsung mendapatkan support dana dari dari pimpinan gitu ya. Di UGM Bapak Ibu misalnya, nah ini juga menarik, yang menginisiasi adalah mahasiswa difabel. Ya, teman-teman seperti Mas Hanif, Yusuf dulu itu yang sangat punya kepedulian untuk menciptakan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel. Nah, tentunya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau mahasiswa mungkin ini upaya untuk mengkomunikasikan itu ke pemimpinan itu butuh usaha yang lebih besar. Tentu saja mungkin akan lebih didengar kalau itu adalah dosen yang menyampaikan dibanding dengan mahasiswa yang menyampaikan. Tapi belum tentu juga, tergantung bagaimana pimpinannya kan. Jadi poin saya adalah silahkan mulai dari modal apapun yang Anda punya. Tidak usah menunggu semuanya ada. Karena kalau menunggu semuanya ada, kita nanti nggak jalan-jalan. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, di UIN itu modalnya nekat. Kita tuh nggak punya modal apa-apa, yang penting punya keinginan, punya komitmen untuk memberikan pelayanan. Kalau itu kemudian sumber dayanya sudah ada, alhamdulillah gitu kan, Anda sudah tidak pusing-pusing lagi untuk bisa memulai dari. Tapi kalau belum ada, yang penting tadi komitmen dulu, komunikasikan dengan teman-teman difabel yang sudah ada, atau kalaupun belum bisa komunikasi dengan calon mahasiswa atau mahasiswa difabel di tempat lain untuk memastikan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ini melangkah kepada aspek strukturalnya tadi. Bicarakan dengan pimpinan. Kalau mahasiswa, bagian kemahasiswaan misalnya bahwa ini loh kami butuh pendampingan dari universitas, kami butuh aksesibilitas. Nah, kemudian bagaimana aksesibilitas itu perlu diciptakan
lakukan. Nah, ini juga kalau teman-teman mahasiswa bisa memberikan semacam guidance ya, atau petunjuk bagaimana itu bisa dilakukan oleh universitas, itu universitas akan lebih mudah lagi untuk punya gambaran apa yang harus mereka lakukan. Jadi sekali lagi mulailah dari apa yang ada. Nanti kalau Anda butuh komunikasi lebih lanjut, silahkan kontak saya. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Mas Andi, Gerkatin Bantul, kalau ada dosen tuli yang bisa membaca dan menulis dengan baik, apakah ada kemungkinan dosen? Mas, secara undang-undang, Mas Andi, sekarang semua penyandang disabilitas itu terbuka untuk bisa masuk ke dalam akses pekerjaan apapun, ya, tidak boleh ada penolakan. Tapi secara jujur harus saya akui juga, kami di UIN Jogja itu juga belum punya dosen difabel. Ini salah satu PR kami yang paling berat gitu ya. Karena saya yakin teman-teman menganggap bahwa ini belum sah sebenarnya karena kami belum punya dosen difabel. Semua tim ahli di PLD itu adalah dosen yang tidak difabel meskipun punya pengalaman dengan disabilitas dalam beberapa konteks gitu. Tetapi sekali lagi legal formalnya adalah siapapun bisa menjadi PNS gitu ya dengan jenis disabilitas apapun, dan dalam secara lebih teknis kalau teman tuli itu bisa menyampaikan materinya dengan baik dan sebagainya dan bisa menjamin aksesibilitas pembelajarannya, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak bisa menjadi dosen. Nah, ini memang butuh advokasi dari semua pihak, butuh kemauan dan juga ketetapan hati untuk bisa berjuang membongkar semua persepsi dan juga hambatan-hambatan secara kultural, secara struktural, sehingga memiliki dosen tunarungu, memiliki dosen tuli, memiliki dosen tunanetra itu bukan menjadi barang yang aneh di universitas. Nah, perjalanannya masih panjang, Mas Andi, tapi monggo, mari kita mulai proses ke sana. Saya juga berjanji UIN akan memikirkan dengan lebih serius terkait dengan dosen yang difabel ini. Mungkin itu dulu jawaban dari saya, Pak Yadi. Kalau nanti masih ada lagi bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Rofa atas jawaban yang telah diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada Ibu. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Ahmad Zaki yang disampaikan oleh Pak Husni Mubarak tadi ya. Itu bertanya, apakah ada fasilitas penyeberangan lalu lintas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Kepada Pak Zaki, silakan. Oke, terima kasih Pak Husni atas pertanyaannya. Pak Yadi, Pak Husni ini rekan saya waktu ngajar di Pekanbaru, Pak. Lalu Kaprodi, sekarang beliau ada di dekan di Fakultas Teknik. Jadi Pak Husni, mohon maaf kalau jawaban saya salah, mungkin yang lebih pengalaman itu nanti Bu Arni atau Bu Warih ya, sudah lama di UMY. Kalau Pak Husni menyampaikan lalu lintas penyeberangan ya, saya rasa untuk markanya belum begitu jelas, Pak. Belum ada jalur khusus ya lalu lintas di kampus sendiri. Walaupun memang staff lain sudah ada di UMY seperti RAM, seperti pegangan tangan dan lain itu sudah ada, tapi untuk marka khusus masih terbatas, Pak. Jadi itulah makanya nanti saya berpikir mulai dari admisi pendaftaran itu ada jalur khusus ya, sampai nanti ada keperluan ke bank. Kalau bank itu ada di AF Fakurdin juga ada jalur khusus yang maksudnya marka khusus ya. Waktu jalurnya mungkin kalau saya lihat tuh ya memang udah bisa dilalui oleh difabel. Ya perlu marka khusus supaya lebih jelas bagi yang lain ya, sama bagi difabel juga yang lain yang non difabel untuk bisa maksudnya bisa berjalan di sana. Lebih kurang seperti itu, Pak. Mungkin nanti ditambah oleh Bu Arni ya atau Bu Warif, monggo. Terima kasih pertanyaan Pak Husni. Baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Arni mungkin terkait pertanyaan dari Pak Husni Mubarak ini. Apakah mungkin bisa Ibu jelaskan fasilitas-fasilitas untuk disabel yang ada di UMY mungkin, Bu? Mungkin seperti itu. Iya. Alhamdulillah saat ini UMY terus berproses ya untuk menyediakan fasilitas untuk disabilitas. Tadi beberapa foto sudah ditayangkan oleh Pak Zaki ya, mulai dari
penyediaan RAM di beberapa gedung sudah tersedia, kemudian lift pada setiap gedung yang tingkat lebih dari 2 ini juga semua sudah ada liftnya. Kemudian parkir khusus untuk disabilitas, alhamdulillah saya juga sudah disediakan di sana. Kemudian di toilet untuk disabilitas di gedung-gedung tertentu juga sudah ada, walaupun belum secara keseluruhan semua gedung memiliki. Kemudian tombol braille untuk di lift ini juga sudah tersedia. Untuk fasilitas penyeberangan lalu lintas, memang di ring road kita belum ada jalur penyeberangan khusus ya, ini belum kita siapkan, belum ada. Mudah-mudahan ke depan ini bisa selalu ada perbaikan-perbaikan. Tadi menyambung pertanyaan yang terkait dengan apakah mungkin dosen di dosen tunarungu memungkinkan bisa menjadi dosen ya. Saya kira teman kita sudah ada contoh, mungkin Mbak Mada ingat di Mercu Buana Jakarta ya, Mbak siapa namanya lupa? Ibu Rahmita Harahap. Mbak Mita ya, Mbak Mita Harahap, dia adalah dosen tunarungu di Fakultas Arsitektur Universitas Mercu Buana. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Dia adalah dosen teknik arsitektur loh ya, dia ada tunarungu. Nah ini adalah satu contoh, dan dia cukup punya kiprah yang cukup baik di Mercu Buana. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Mas Pak Yadi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Arni atas jawaban yang diberikan. Mungkin ya untuk Pak Andi dengan pertanyaan tadi, insya Allah masih bisa, atau tidak ada menutup kemungkinan ya untuk para penyandang disabilitas bisa menjadi dosen, bisa pekerjaan apa saja bisa gitu ya. Baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:03 ya. Kita sudah sampai mungkin kepada penghujung acara ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang disampaikan di sini. Bagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, webinar tentang fasilitas kampus ramah difabel ini telah kita ikuti dengan lancar ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan closing remark speaker dari masing-masing narasumber. Mungkin dimulai nanti dari Ibu Rofa SAG BSW MA PhD, selanjutnya nanti Ibu Dr. Arni Sarwanti MSI, dan terakhir nanti dari Bapak Ahmad Zaki ST MSc PhD. Mungkin kepada Ibu Rofa kami persilakan terlebih dahulu untuk memberikan closing remark speaker. Kata penutup dari pembicara. Oke, baik. Terima kasih Pak Yadi atas kesempatannya. Sebagai penutup webinar ini, saya punya satu hal seperti yang sudah sampaikan tadi. Salah satu syarat untuk menjadi kampus inklusif adalah kita semua perlu open-minded, perlu mengubah perspektif kita tentang apa itu disabilitas. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Arni. Hanya dengan berpikir out of the box lah kita bisa menciptakan inklusivitas. Terima kasih. Terima kasih Bu Rofa. Mungkin dilanjutkan kepada Bu Arni Sarwanti. Kami silakan. Ya, untuk menjadi kampus yang inklusif itu tadi ada 4 hal yang penting yang perlu selalu diupayakan terus-menerus, dan ini juga tentunya membutuhkan dukungan semua pihak ya, karena untuk menjadi kampus inklusif itu contohnya misalnya pusat studi disabilitas itu tidak bisa berdiri sendiri, tentunya harus ada dukungan semua aktivitas akademika, baik itu dosen, pengelola kampus maupun mahasiswa sendiri untuk menciptakan kampus inklusif. Dan 4 hal tadi yang saya garis bawahi bahwa untuk menjadi kampus yang inklusif itu
ada 4 hal penting, yaitu penyediaan akomodasi yang layak tadi, yaitu penyediaan sarana prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, penyesuaian metode pembelajaran dan kurikulum, dan tentunya semua itu harus ada dukungan anggaran untuk berpihak ke sana. Saya kira itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan.